Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Selamat datang di Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti. Kembali lagi bareng aku Indah Alasa, dan pastinya aku nggak sendiri, ada Nadira di sini. Halo Nad. Halo. Gimana kabarnya Nad? Alhamdulillah baik aja Kak Indah. Ini udah pertengahan bulan masih baik-baik aja. Masih aman? Aman. Alhamdulillah. Nad, BTW di pertengahan bulan menuju akhir tahun mau ngomongin apa nih Nad? Yang pastinya sih tentang suatu perubahan, apa resolusi kita yang waktu akhir tahun 2023 kemarin, yang mungkin kita tuh kayak punya impian, punya keinginan di tahun 2024 itu akan tercapai sih. Oke, aku juga mau tanya sih ke Nad. Kira-kira ada gak sih impian Nad yang Nad tuh tulis di akhir tahun 2023 gitu ya, untuk 2024 dan belum kecapai? Pastinya ada sih. Salah satunya? Mungkin jadi kurus. Kamu dari kemarin ya jadi kurus terus. Iya nih, kan ngomongin tentang kurus ya Kak Indah nih. Soalnya kan yang namanya konsisten itu susah ya. Betul. Nah, ngumpulin niat itu ternyata berat banget sih kalau kita nggak ada keinginan yang kuat juga gitu. Oke, salah satunya jadi kurus. Kenapa tuh? Kenapa sampai sekarang belum kurus? Ini maaf ya, bukan body shaming ya. Jadi karena gini, Kak Indah, aku tuh selalu nunda-nunda diet dan olahraga sih gitu. Oke, berarti kamu tuh suka nunda-nunda diet dan olahraga. Gitu, itu cuma wacana doang gitu ya, mau diet. Terlintas di pikiran tapi susah direalisasikan gitu. Emang susah apa sih Nad olahraga? Aduh, astagfirullah. Ini serasa diinterogasi nih. Kalau pagi-pagi tuh suka kayak aduh masih ngantuk nih, tidur lagi. Terus pas sore hujan kan sekarang, jadi udah deh besok lagi aja gitu aja terus sampai tahun 2024 ini akan berakhir. Indah. Dan kamu nyesel gak Nad? Aduh, nyesel banget sih. Banyak waktu yang terbuang juga. Pasti ujung-ujungnya ya, kata yang keluar dari mulut tuh kenapa sih nggak dari kemarin gitu. Iya bener iya. Kalau misalkan kita nunda-nunda, kita tuh serasa punya banyak waktu gitu loh. Serasa punya banyak waktu dan kita ya udah deh nanti aja. Kadang aku lebih seneng ketika aku sibuk. Karena kalau aku sibuk tuh bukan sibuk ya, mungkin produktif kali ya. Kalau aku produktif tuh kayak aku harus memanage waktu sedikit itu 24 jam untuk ngurusin banyak hal. Tapi kalau misalkan aku nggak produktif, itu kayak ya udah deh nanti aja, kan besok masih ada. Ya, kita tuh mikirnya kalau waktu besok hari itu kita bakal lebih semangat, padahal kita nggak tahu ya ke depannya bakal kayak gimana. Dan pasti ujung-ujungnya selalu ada gangguan lagi gitu. Iya, betul banget. Kadang kita merasa bahwa ya udah deh besok aja. Ternyata besoknya malah lebih padat. Ternyata besoknya hujan. Gitu, dan ternyata besoknya tiba-tiba ada ngirim makanan. Aduh. Apalagi itu gak bisa ditolak ya. Iya. Dan gak jadi dietnya. Ternyata seefek itu ya, ternyata menunda-nunda sesuatu hal yang mungkin kita sering kali lakukan, tapi impactnya juga besar hingga pada akhirnya impian-impian kita itu gak jadi kenyataan karena menunda-nunda. Dan biasanya yang kalau menurut kamu Nad, gimana sih caranya supaya kita tuh gak nunda-nunda? Yang pasti sih ada selain niat ya, pasti sebelum niat tuh ada kemauan dulu kan. Dan kita juga harus mikirin terkait tujuan kita ke depannya, apakah yang kita lakuin ini berdampak baik buat kita ke depannya atau berdampak buruk. Nih kalau misalnya contohnya nih kayak yang tadi ya, aku kan gak kurus-kurus nih. Dan itu tuh aku tuh harus mikir dulu nih tujuannya, kenapa sih aku pengen kurus. Yang pertama terhindar dari penyakit, kan banyak banget ya terkait dari obesitas gitu, penyakit. Itu ke depannya itu ternyata mempunyai tujuan baik buat diri aku. Nah, kita juga harus
harus mikir ke depannya kayak kalau misalnya aku berhasil goal ini tercapai, pasti ke depannya aku bisa lebih sehat nih hidupnya. Iya. Terus misalnya kalau bahasanya lebih pede deh pakai baju apa aja, atau mungkin lebih apa ya, lebih kayak sama orang tuh ternotis juga sih. Emang kamu belum pernah ke notice Nad atau Gak gimana? enggak sih, saya notisnya kayak misalnya nih kita lebaran terus sama keluarga kamu kurusan gitu. Gitu. Iya gitu. Ya, jadi kita harus supaya kita tuh gak menunda-nunda, kita juga harus tahu tujuan kita tuh bener buat kitanya gitu. Itu akan lebih baik buat kehidupan kita selanjutnya. Kalau misalnya kita diem terus kayak gini, itu tuh bakal kayak hidup kamu tuh nggak ada apa ya, nggak ada. Kalau misalnya naik gunung tuh nggak ada ke puncaknya gitu, nggak ada puncaknya, jadi nggak ada perubahannya dalam hidup kita gitu kalau misalnya kita selalu menunda-nunda. Iya, jadi perubahannya ya nggak akan terjadi kalau misalkan kita nunda-nunda. Ini biasanya dilakukan juga sama mahasiswa. Nah, Ngerjain tuh, tugas. Tapi kamu orangnya tipe orang yang suka nunda-nunda deadlineer atau enggak, Nan? Nah, kalau untuk tugas sih enggak sih, kayak cuma kayak lebih baik malam aja. Lebih baik begadang gitu kalau aku. Kalau aku bisa dibilang kadang-kadang suka nunda-nunda ya, karena emang ibaratnya tuh apa ya namanya, ide-ide tuh bermunculan deh waktu-waktu pas terakhir mepet, pas iya. mepet, tapi kadang jadi nyiksa diri gitu loh, kayak Iya, aduh jadi stres jadi sendiri. stres sendiri. Terus kadang kalau misalnya tugas nih kita ngerjainnya H-1 aja, pas baru dilihat soalnya atau tugasnya ini mah harusnya seminggu. Jadi Iya. terlalu harusnya dikerjainnya kita kan ekspektasinya sehari juga sejam atau sejam juga selesai. Iya betul. Pas baca tugasnya ternyata ini mah banyak banget gitu. Bisa semingguan gitu ngerjainnya. Jadi menurut aku nunda-nunda itu gak akan merubah diri kamu untuk jadi lebih baik sih gitu. Iya sih, betul. Menunda-nunda itu gak akan merubah diri kita menjadi lebih baik. So 2024 ya sesuatu hal yang tidak terlaksana biarkanlah jadi evaluasi kita bersama ya. Jadi kita evaluasi bersama untuk di 2025. Karena emang kerasa banget sih, kalau aku prinsipnya penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Kadang aku juga sampai sekarang sih pasti ada beberapa part yang aku tuh yaudah nanti aja deh ngurusin ininya, kayaknya besok lebih luang. Ketika ngelihat besoknya kok makin padet ya. Nah iya, kita kan nggak tahu yang untuk hari besok tuh apa yang akan terjadi gitu. Selagi kita memiliki kesempatan sama waktu luang, kenapa nggak sekarang gitu. Oke. Nah kalau konsepnya menunda nikah gimana, Nan? Itu mah udah di tangan Allah. Ya Allah. Aduh, jadikan nikah. Tapi kadang ya banyak sih mungkin orang-orang yang umuran umuran kita tuh kayak udah nikah gitu ya, nah dia terus udah punya anak. Bahkan aku kalau pulang tuh teman-teman mainku udah bawa anak. Kayak ya Allah. Tapi gini sih Kak Indah, kalau misalnya dalam hal nikah nunda juga sebenarnya ada yang gak baiknya loh. Contohnya kalau di wanita ini reproduksinya itu paling baik sekitar umur 25-35 tahun. Jadi kalau misalnya kita telat nikah juga, bahasanya mungkin reproduksinya gak akan sebagus itu. Jadi bahaya juga untuk wanita gitu sih Kak. Jadi ternyata menunda juga emang buruk ya. Iya. Tapi ini dalam konteks nunda ya, maksudnya kalau misalkan kamu tuh sebenarnya udah mau nikah, cuman ya udah deh nanti aja karena mau ngejar karir. Nah itu harus diperhatikan juga gitu, karena kan tadi ya reproduksi perempuan itu ya masih aktif, masih suburnya itu di umur 25-35 tahun. Jangan sampai ya kamu nunda-nunda ternyata nggak kejadian gitu. Nah, iya. Tapi kalau misalkan konteksnya kamu belum ketemu jodoh ya gak apa-apa juga ya. Iya, yang penting kita berusaha mencari dan membuka hati. Aduh, membuka hati gitu. Tapi kalau misalnya dalam masalah finansial kayak
gimana ya, mungkin bisa didiskusikan dengan pasangannya kali ya buat nanti kedepannya gimana. Yang penting kalian tuh dalam pernikahan tuh bakal bahagia aja deh gitu. Oke, Iya. bakal bahagia tapi pernikahan tidak sebahagia itu Nadira. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya, belum Aku menikah. belum pernah nyoba nikah. Aku belum menikah tapi Omongan banyak. temen-temen. Iya, tidak selamanya bahagia, pasti ada badainya. Tapi kan kalau dilalui bersama mah ya. Aduh. Ya gitu ya, ternyata menunda-nunda itu banyak apa ya namanya? Banyak Bikin kayak, jadi menurut aku menunda itu kayak bikin kesalahan kecil bakal jadi besar juga sih. iya, iya, iya. Contohnya kayak gimana, Nat? Yang kurus tadi. Ya bisa jadi. Terus kayak menunda untuk misalnya nih kita punya planning ya mau beli rumah. Nah kita tuh udah punya tabungannya dan harga di tahun itu tuh misalnya 100 juta ini misalnya. Kan kita nggak tahu ya ke depannya pasti akan ada time value of money-nya juga. Iya. Nah rumah itu bakal naik kan keindah harganya, dan kita tuh nunda-nunda buat beli rumah. Misalnya itu tuh gara-gara kita mau beli iPhone baru, jadinya kan uangnya kepake. Iya. Alhasil di tahun selanjutnya kita nggak akan bisa kebeli rumahnya gitu. Iya, benar ya. Tadi membuat kita menyesal, membuat kita stres dan bisa jadi rugi juga ya kalau Iya, misalkan kita rugi. mau beli sesuatu ya, terus ternyata tahun depan malah lebih naik. Iya, harganya. pokoknya menunda itu buat aku sesuatu yang kurang baik sih. Oke, ya gitulah pokoknya Exipel, jangan sampai kita menunda-nunda. Ini jadi reminder buat aku sendiri sih ya, yang masih ada beberapa part yang aku tunda-tunda. Ya semoga kita memperbaiki diri kita bersama di tahun 2025. So, apa aja yang harus kita lakukan di tahun 2025 supaya terhindar dari menunda-nunda? Apa aja, Nan? Yang pertama adalah ada niat dan kemauan. Sebenarnya pertama kemauan dulu, baru ada munculnya niat. Lalu yang kedua harus tahu tujuan dari sesuatu yang akan kita lakukan itu berdampak baik untuk hidup kita, dan kalau tidak dilakukan itu bakal berdampak buruk pada hidup kita gitu sih. Jadi kita harus punya kemauan dan niat yang kuat gitu ya. Apa yang akan kita lakukan itu punya dampak baik. Kalau misalkan ditinggalkan dan ditunda-tunda, nanti akan dampak buruk juga kepada diri kita. Dan pastinya menurutku sih bukan diri kita ya. Mencari banyak kegiatan, karena kalau misalkan luang dikit tuh beneran kayak ya udah deh nanti aja, ya udah deh nanti apa aja. ya, rasanya tuh kayak males-malesan gitu kalau kita gak ada kesibukan atau nggak ada kegiatan. Tapi kalau misalkan kita ada kegiatan tuh kayak, aduh aku harus ngerjain ini karena nanti jam segini aku harus ngerjain itu gitu kan. Kayak gitulah guys, pokoknya kamu semua harus, atau dan kita semua harus coba untuk memperbaiki diri kita lagi gitu ya. Jangan menunda-nunda, karena menunda itu adalah awal dari penyesalan. Jangan sampai kamu menyesal. Gak apa-apa di 2024 kamu nyesal, tapi 2025 jangan sampai kamu nyesal. Semoga 2025 itu jadi tahunnya kita semua. Amin. Tahun kebahagiaan, tahun apa lagi Nad? Tahun apa ya, keberuntungan kita. Terus segala pahit buruknya di 2024 terbayar di tahun 2025. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, paling itu aja di Senin Kawaii. Semoga hari Seninmu bisa lebih berarti bareng aku dan Nadira. kita akan ketemu lagi di Senin Kawaii pekan depan. Dadah. Dadah.